Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke tugas Latar untuk edit barang. Sebelumnya, di sini ada tombol untuk membuat, jadi ini tombol untuk mengarahkan ke halaman edit barang ya. Kemudian kita mengirim data yang kita bungkus dengan list data. Data yang kita kirim itu misalnya ID, nama, kemudian harganya, stok, sama ukuran. Tapi kita bungkusnya dengan list data. Kita kirimnya kemana? Kita kirimnya ke edit barang. Maka di edit barangnya, kamu harus membuat seperti ini. Kemudian jangan lupa seperti ini, map list data. Kenapa? Karena kita di sini tadi kita memanggil list data dan ada data yang kita kirim, kita bungkus dengan list data. Jangan lupa juga buatkan untuk inisialisasi variabel dari list data yang kita buat di samping tadi. Ini jadi ini hubungannya itu adalah dengan yang di bawah sini. Dengan hubungannya yang di sini. Edit barang list data. Nah, kemudian ini juga berhubungan dengan yang ini. Jangan lupa. Saya lanjutkan untuk ini sudah ada edit barang. Saya lanjutkan saja. Ini sama seperti sebelumnya, material app. Lalu koma. Lalu kita kasih home saja. Nah, ini kita buatkan stateful. Misalnya edit detail, edit barang. Nah, jadi kita panggil di sini detail edit barang. Kemudian kita mulai membuat untuk halaman edit barangnya. Ini sama seperti biasanya dibungkus dengan scaffold. Kemudian di dalam scaffold itu kita buatkan pertama-tama adalah app bar. Kemudian di app bar itu app bar dibungkus dengan title. Kemudian dalam title ada teks. Jadi modelnya gitu. Ini kita isi supaya ini halaman atau edit barang. Di body, jadi kita buat app barnya, kemudian kita buat body. Oh, tutup app bar ya. Di app bar ada body, kemudian kan ada nama, ukuran, berarti kita coba buatkan yaitu materialnya. Di sini kita lanjut di sini form yang buka kurung tutup kurung. Kemudian sebelum childnya kita atur k titik 2 koma di sini. Ini kita nama dari formnya, misalnya form K. Jangan lupa untuk ini kan error, jadi kita harus mendeklarasikan form K-nya. Itu bisa dilakukan di bawah sini.
Saya sembunyikan ini. Jadi di bawah ini ya, kita di sini deklarasikan form key-nya. Di sini final form key sama dengan global key, global key form start. Ini akhiri dengan titik koma. Kita bisa lihat di bawah sudah tidak error lagi. Kemudian di child-nya, sambil kita akan buat container. Container dan kita child. Kemudian ini kan cuma satu, berarti kita bikin kolom karena kita mau mendapatkan baris ke bawah. Kita untuk nama, ukuran, harga stok. Ini jadi harus pakai kolom. Ini di kolom kita sudah bisa dapat children, berarti sudah bisa ada berapa widget dalam satu kali kontainer ini. Di sini saya lanjutkan, kita bisa bungkus dengan, eh, kamu bisa bungkusnya dengan kontainer, tapi bisa langsung text form field. Ini text form field. Ini untuk nama, kita bisa bikin lagi text form field. Ini satu dulu ya. Terus text form field itu kita bikin controller. Kemudian isikan decoration-nya. Ini input decoration. Kemudian dekorasinya itu teks pertama untuk tulisannya. Hanya dua, misalnya 10. Oh, sorry. In teks. In teks itu berarti teksnya. Teksnya saya misalnya kode nama barang. Kemudian border underline. Saya pakai outline input border ini. Kemudian saya pakai border radius. Border circular radius yang ini misalnya 5. Nah, jadi untuk pengaturan model dari text field nama barang sudah. Kita buatkan nama untuk controller, nama untuk text field form field ini. Kita isi di atas. Ini dideklarasikannya di sini text editing controller dengan nama sini text editing controller
Jangan lupa karena kita nama bukan stok, oke aja. Nama eh, stok nama stok harga sama yang terakhir adalah bulan. Ini bisa kita panggil yang nama ya, nama ini kita kasih nama di bawah yang sama. Untuk kemudian untuk bagaimana Bu untuk menampilkan em, eh, yang dari isi dari yang kita kirim tadi. Kan ini edit barang berarti ada data yang kita kirim dari detail ke halaman ini. Itu eh, bisa dideklarasikan di bawah sini. Kan kita namakannya nama, Pak. Kita menamainya nama. eh, Berarti kalau saya sih eh, eh, sorry dulu ya. Kita enggak. Saya bikin ID dulu ya. ID barang sih. Atau barang dulu. Saya bikin sini ID barang. Ya, di sini berarti kan kita punya teks compute yang ID barang. ID barang titik teks sama dengan ini bahwa ID barang itu kita isi dengan eh, data yang kita parsing tadi dari detail widget titik eh, ini kita lihat tulisannya di atas list datanya bagaimana list data widget list data ID barang masih merah. Kita harus atur di sini. Ini harus mengirim juga kayak tadi list data. eh, ini sama yang di sini saat kita di sampel barang. Nah, saya ini titik dua. eh, ini karena ini kalau kita deklarasikan di sini dia nggak mengenali di kelas di bawahnya. Jadi di sini kita harus deklarasikan lagi kalau kita mengirim datanya kembali kita kirim dari stateless ke stateful. Berarti di sini sama kayak yang di atas require this titik this data. Ini udah nggak error kan? Eh, ini berarti ID barang sudah dikirim ke ini kalau ada merah bisa hilangkan konstantanya. Kemudian ini sudah bisa ini sudah ada widget list data. Jadi kita coba jalankan ya untuk ini tadi barang apa memang datanya udah ada.
Kemudian untuk eh, ini kan baru parsing ya, kita nggak ngambil ke data dulu, baru parsing data yang ada dari tampil barang dikirim ke edit barang. Saya coba jalankan, saya lihat dulu epic config-nya. Hmm, saya samakan dulu 192.8.1 mulai ditampil barangnya. Main ini harus memanggil kelas dari eh, tampil data. Jadi saya atur dulu sini. Ini memanggilnya tampil. Saya coba jelaskan dulu. Jadi untuk menjalankan kodenya yang ini sampai di sini. Ada yang ini saya selama perbaiki saya coba jalankan kembali. Hmm. Jadi tadi yang soalnya itu bukan di edit barangnya ya, tapi ditampilin barangnya. Ini materi yang kemarin nggak selesai. Kita tunggu. Gini, yang di Kosapa tuh yang kemarin ini kita kan udah buat get barang ini, tapi masalahnya kita belum memanggil get barangnya itu ketika pertama kali program dijalankan. Jadi harus kita memanggil dia. Bisa dibuat di sini set state ini, kemudian set state ini state. Hmm, ini state kita karena kalau sudah ini state begini kita memanggil yang ini get barang. Ini bisa kita copy get barang titik koma supaya data supaya prosedur get barangnya itu muncul pertama kali ketika program dijalankan. Saya coba jalankan. Jadi kurang lebih seperti ini. Misalnya saya mau klik yang ubah ini, berarti dia akan beralih ke halaman ubah. Nah, itu tadi berarti sudah berhasil ya mengirim data yang ID-nya di sini, ID barangnya. Kalau misalnya kita mau ubah, ini ada tulisannya ID dulu, baru teks profilnya. Berarti di sini eh, bagusnya itu kan di dalam ini kita bikinkan dulu row supaya ada dua, ada ada teks profil. Kan ini keluarannya children. Jadi ada kita buatnya pindahin yang ini teks profil ini kita cut pindah dalam uh, row-nya. Ini bisa seperti ini. Kita
bikin satu teks untuk menampilkan tulisan bahwa ini adalah ID barang. Ini kita coba jalankan. Saya ubah. Oh, berarti ada yang salah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau tambah tulisan? Kan ini ada hint text, tapi kan nggak guna kalau kita bisa hapus aja hint text-nya di sini. Saya pakai label teks ini untuk ID barang. Sekarang saya coba jalankan kembali. Jadi modelnya gini. Ini berarti ID barangnya sudah masuk. Saya tadi menambahkan padding supaya ada jarak antara app barnya. Ini kalau app barnya mau punya warna, berarti kamu harus atur eh, pewarnaannya ya. Seperti sebelumnya, yang untuk barang ini ada warnanya. Dan nanti ini kamu bisa ubah ya supaya ada warnanya ini. Diam ya. Em, ini sudah berarti untuk ID barang. Sekarang saya bagaimana kalau untuk yang nama? Berarti saya cukup mengcopy dari sini ke sini, lalu saya ganti di sini. Ini untuk nama. Ini saya ganti nama. Ini nama untuk mengirim data nama. Berarti copy yang ini. Kan sebelumnya kita kasih dia sudah nama textbook itu nama. Jadi kita ganti sini nama, di sini yang di sini tuh nama. Ingat ya, kita juga perlu atur yang di sini. Nih, nah, kita copy koma, baru kita copy yang ini, ubah jadi nama. Kenapa nama? Karena kita kemarin tadi kirimnya di sini nama dari yang tampil barang kita kirimnya nama, berarti di sini diterima dengan nama. Ini juga nama. Kemudian dilangkah kembali.
Terus saya coba jalankan kembali. Jadi ini kita udah berhasil nyampein nama. Jadi berikutnya sama aja. Untuk ukuran harga sama eh, apa, untuk ukuran harga stok kita aja ya. Saya lanjut ke buttonnya aja untuk mempersingkat waktu. Kamu bisa nambahin di sini. Kita copy yang untuk barang aja. Hmm, ya kita pakai ini round rectangle bar. Saya pakai ini jadi saya copy yang material ini. Kamu bisa lihat di materinya untuk lebih jelasnya supaya mempersingkat waktu. Ini kita ganti kan kita untuk ubah. Berarti di sini ubah, sini juga ubah. Kita bikin dulu yang ubah ini. Jadi kalau diklik ubah data, berarti kalau diklik itu ke halaman eh, ke prosedur ubah. Jadi itu bisa dibuatkan di atas di sini. Kamu bisa buatkan di sini. Itu sama aja sama yang ini. Um, voucher, ubah, asinkronus. Hmm, Saya kan pakai ubah ya. Ubah. Pasti mungkin ubahnya di bawah nggak pakai ini. Kita lihat ubah ada warna di depan. Ubahnya udah nggak error. Error ini dari material buttonnya. Saya jalankan dulu. Jadi kamu untuk lebih jelas ke kode buttonnya itu bisa lihat di eh, anunya ya, bisa lihat di eh, matinya. Jadi dia gini. Ini kita bisa kalau misalnya kita mau pakai jarak, berarti kita pakaikan side box kayak ini supaya ada jarak antara eh, tekstur sama ubah datanya. Saya kasih dulu itu tadi side box pakai kopi. Berarti saya kasih di sini, baru saya jalankan kembali.
Ini udah ada jarak. Nah, sekarang bagaimana untuk kalau kita mau ubah, kan niatnya kita mau ubah data. Berarti di dalam sini, kita nggak lama yang input barangmu, copy ini, pakai yang ini. Ini, nah cuma masalahnya kan kita belum bikin yang stok harga, cuma bikin ya nama, saya hapus tulis pengen ngilangin errornya. Tapi kan harus ada ID barangnya. Nanti ID barang. Sini ID. Nah, kita sekarang ke halaman ngubahin ininya ke halaman yang untuk ubahnya yang file eh apa file ininya file PHP-nya. Ini kan ID barang. Sebenarnya saya nggak ngubah ini. Kalau misalnya kita tambah, boleh sih. Saya coba dulu yang ini ya, supaya lihat apa error atau enggak. Ini kalau kita mau ini berarti cukup ngubah yang karena kebetulan kita udah buat itu. Berarti ini bisa aja kayak tadi kita tambahin untuk ID barang. ID barang kita harus cocokin itu tulisan ID barangnya sama yang file yang ini kan ID yang dimain ID barang B besar, berarti di sini juga harus uh, terus B besar banget tuh. Ini saya buat dulu yang jenis karena kita belum ada jenis, tapi langsung tambahin TS jadi tipe kolornya, ini rubah jadi jenis. Ingat, ini bikin semua jenis, kemudian ini rubah jenis, yang saya sekalian buat semua stok, ini stok, kemudian harga, ini jadi harga. Lagi ukuran, ini kalau udah kita ubah yang teks form field-nya kembali. Itu berarti dari sini, dari side box, uh, di text box ini sampai tutup text form field. Itu di copy, paste di sini untuk uh, misalnya stok. Jadi di sini jadi stok. Kita copy lagi kayak tadi untuk uh, harga. Berarti ini harga. Ini kita copy lagi stok harga jenis. Ini jenis. Kemudian kita copy lagi ukuran.
Ini saya coba jalankan untuk melihat hasilnya. Apa yang ada kesalahannya, saya lupa menambah data yang list data yang stateless, stateful, ya stateless. Di sini kan baru ada nama, sedangkan ada harga stok. Berarti kita buat lagi di sini. Copy aja untuk stok, nah, harga, kemudian jenis, dan eh, ukuran. Stok, harga, jenis, ukuran. Kita lihat dulu di tampil barangnya apa semua ID barang, nama, harga, stok, ukuran. Oh, ada satu yang nggak ada jenis. Berarti kita harus nambahin jenis di situ supaya dia nggak bilang bahwa ada yang mikirin tapi nggak ada nggak ada jenisnya. Jadi copy aja ini, tambah hmm, nggak jenis. Ini dijalankan. Sudah ada nama, jenis, harga, ukuran. Nah, sekarang kita ubahnya. Saya ubah dulu. Ini harus em, sesuai ini. Get barang ini harus sama dengan nama file kita yang PHP yang untuk ubah data. Itu berarti ini filenya update. Ini saya save as dia ke halaman eh, untuk koneksi saya ke PHP yang saya buat. Nah, ini saya pakainya ini. Ini update barang ya. Berarti eh, saya lihat dulu database-nya yang digunakan. Sebelumnya pakai toko bangunan berarti harus saya ubah
yang edit barangnya tadi, yang ini ke, oh, menggunakan database saya toko bangunan. Saya coba dulu untuk ini saya save dulu. Kemudian di ini di sini saya sesuaikan yang file PHP-nya. Harus menyimpannya dengan update barang. Berarti di sini saya harus atur jadi um, itu jadi update. Saya lihat B-nya dulu ya, apa B besar atau B kecil. B-nya besar. Ya, saya jalankan kembali. Saya salah mengubah ya. Tadi saya update di sini, harusnya saya nggak ubah. Yang saya ubah harusnya yang ini, update eh, barang. Ini harusnya update. Terus sekarang save dulu. Lalu coba jalankan semua. Saya ada kesalahan sini, bukan stop tapi harusnya di barang. Save kembali. Kemudian jalankan. Saya ada rubah sedikit yang di sini. If uh, home key titik current state titik validate ya. Kalau validasinya di atas uh, ada yang sudah benar semua, tidak tidak ada yang bermasalah. Itu kalau kita pakai validate nih, kebetulan tes kontunya tadi nggak diatur validate-nya, nggak apa-apa. Simpan. Ini berarti ubah titik dan value maka um, dan maka if value if value final snack bar sama dengan snack bar konten text data dan hasil. Nah, akhir dengan titik koma.
Terus ini snack barnya error. Berarti kita gini. Nggak boleh sama antara tulisan. Jika tidak, berarti else kita bisa copy yang ini, tapi tulisannya tidak berhasil. Tidak, data tidak berhasil diubah. Oh, ada saya lupa ya. Di sini ada scaffold, uh, messenger, scaffold, messenger, di scaffold, messenger, di of one text. Titik so snack bar. Nah, ini diisi dengan nama snack barnya. Jadi pemaaf copy juga itu di yang untuk yang else-nya. Kayaknya saya lupa nggak ada export nama. Ini berarti kita rubah nggak ada nama kan, cuma ada ID barang, stok, harga, jenis, ukuran. Saya lupa eh, untuk namanya. Oke tadi yang kita rubah jenis berarti ya tadi dirubah. Saya pilih untuk nama. Kalau misalnya kita mau, kalau misalnya udah dia bergeser eh, ke tampil barangnya, berarti kita bisa eh, yang navigator itu kembali ke depan. Berarti kita copy aja yang ini supaya dia kembali ke halaman tampil barang kalau memang sudah tampil tulisan update. Kalau berhasil, maka dia akan kembali ke tampil barangnya. Nih, saya lihat. Ini titik koma. Ini nomornya ke ya, set stem. Jadi di sini kita gitu. Berarti di sini kita kalau misalnya berhasil kita akan kembali ke eh, tampil barang.
yang ini. Jadi kita ambil yang ambil data. Hmm, itu data. Saya memperbaiki ini. Ya, ada setbox antara nama barang sama si stok itu menjual. Ini saya coba kelas buku matematika kelas 5 D. Sudah berubah buku matematika kelas 5 SD. Demikian video saya. Kalau pusing bisa lihat materinya kembali karena saya agak cepat-cepat bikinnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.